Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Ulama anal izza arsanipun al-mukarram Romo Kiai Haji Harir Muharrir Anum SHM PDI Rais Suriah MHJNU Kecamatan Sudian mengkali tambah balik Rais sudah kita Kiai Harir Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Sugeng Muallim niki selalu menempatkan diri sebagai al-muallim terus memang memenuhi syarat MPD MAG hingga Allah hormati Kota Aldini Al-Mukarram Romo Kiai Nasihin Abdul Wahid Akhil Al-Kiram Romo Kiai Mariono Mubarak SAG pengurus pecinta tanah airku Indonesia niki sering juga dari Kiai ini jenenge Mariono tapi kan anakmu baru kayak terus nih dan Pak Agung dan Al-Mukarramun para kiai, para rumus syuriah, ranting NU, para ketua tanfidiyah, para hadirin al-hadirat rahimakumullah, mugi kita sedaya tansah pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Sonten menika kita saged makembang mujalasah penyumbang punten Pak Basor Ngacung masa nyumur al-mukarram al-mukarram Bapak Kiai Dr. Andes Basor MPDI Imam Masjid Al-Munawwar kula apal jenenge sebab kula nanti dados ketua yayasan mriki insyaallah dadi apal sareng kali Pak Basor dan kesan saya selama 6 tahun sebagai ketua yayasan Pak Basor niki seorang administrator yang baik dan mumpuni. Kalau nek rapat niku padahal pun 12 tahun yang lalu catatan rapatnya tes lengkap. Kulo matur napa mawon dicatat sedaya. Menit ke-12 Pak Taufik untuk dicatat. Terima kasih berkah pasar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah dinten menika kita saged makempal mujalasah saestu mugi mujalasah kita dicatat dening Allah dados kesayan. Dados amal saleh yang maqbul Allah amin Allahumma amin. Salat singgung salawat salam kita sakunjuk dengan kersa dalam jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saestu kita ajeng-ajeng syafaatipun lan mugi kemawon kita sedaya keluarga kita anak turunan kita sedaya mlebet golongan tiang-tiang ingkang benjing pikantuk syafaat Nabi wonten yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Alhamdulillah niki Mas Syarif nembe mawon ngabari boten saged rawuh kintu salam dumateng al-mukarram sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasyam Bisri Gus Hasyam nggih tesi teng perjalanan medal saking Kebumen nek nyendak mangke nggih langsung mlebet nek mun boten nyendak nggih nyuwun diwakilaken materine abot hitoh nahdiyah terus nggih nek boten nyendak nggih nyambak apa bablas. Nah kula ngendikane Ki Sofi nek bisa aja nyendak men rampung gasing insyaallah nggih cocok ya. Materi pertama materi ini pun Mas Syarif sebagian besar sudah disampaikan tentang Romo Kiai Harir Muharrir tentang agama dan politik. Nek boten salah boten ihya juz kali Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali dawuh bilih ma fasadatir ra'iyah ila bi fasadil muluk. Orang ana rusake rakyat kecuali disebabkan oleh kerusakan para penguasa. Bahkan mangke ditaksis malih muluk niku anu sultan. Wa ma fasadatil muluk ila bi fasadil ulama. Lan ora ono kerusakane sultan iku maujud illa bi fasadil ulama kecuali sebab kerusakan para ulama, kerusakan para cendekia. Karena memang para ulama ya ulama niku wadahe wonten nggih Nahdlatul Ulama. Panjenengan sedaya menika sing arep ngabang ijo nang ireng putih nang negara wilayah banget. Abang irenge keleng ya kan kiai keleng. Nggih. Nek nggih, ari kiyaine apik insyaallah keleng yo apik. Tapi nyuwun pangapunten kan
anak lurah kadang anak lurah sing main anak lurah sing gendro mau ledeng kok dilei gendro berapa banyak tambahan anak lurah gendro ledeng berarti Rois Suriah ranting kali ketua ranting ini derekaken nopo sing tinggiaken dening Hujjatul Islam itu nek teng mriki Profesor Hujjatul Islam Abi Habib Muhammad bin Idris bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, pramila Imam Ghazali negasaken bilih nyuwun pangapunten nggih al-mulku wad-dinu tau'amani. Al-mulku negara, pemerintah, politik, presiden, camat, lurah, wad-dinu dan agama. Ad-din ini institusi keagamaan, kiai, ulama, organisasi kiai, tahu amani, seperti saudara kembar. Politik dan agama itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti saudara kembar. Gampangannya koyo satu keping mata uang. Nek duit senajan warnane abang, ngarepe ana gambar Soekarno Hatta, tapi kok burine ana gambare payu mboten betul. Mboten payu. Oh duit atusan ewu ukurane gambar wong nari truk nang buri. Ora ana gambar Soekarno Hatta nek payu mboten. Mboten payu. Ulama, agama dan pemerintahan itu seperti dua saudara kembar. Fad-dinu aslun, dan agama, institusi agama, organisasi agama itu adalah aslun, pokok, pondasi. Dan ini tasisipun wasultanu harisun, dan sultan, raja, kepala pemerintahan, lurah itu harisun, pengawal dari agama itu. Ketua NU sing dadi pondasine, sing dadi penjaga sistem nilai, dan kepala pemerintahan, pemimpin-pemimpin formal itu yang menjadi pengawalnya agar pondasi itu berjalan dengan baik. Famala aslala famahdum. Semua yang tidak memiliki pondasi yang kuat maka dia akan rontok, akan hancur, akan roboh. Negara, pemimpin formal, kalau ia tidak dikawal oleh pondasi oleh para ulama, maka negara itu akan mahdum, akan rontok, akan hancur. Famala harishala, dan segala yang tidak ada pengawalnya, nek ora dikawal nang negara, kebijakan itu tidak dikawal oleh pemerintahan, oleh sistem, oleh politik. Terus dengan pangapunten, Rois Suriah itu nek secara administrasi negara itu kan camat, gitu. Camat, jadi kudune camatnya manut karo Kiai Khalil. Nah, kok anak Rois Suriah orang manut karo camat? Nah, ini padahal tentang buruk matanya dia. Fadha'ir, maka ia akan lenyap, ia akan hilang. Dan Imam Ghazali menyampaikan ini pada periode beliau hidup pada masa dinasti Fatimiyah yang Syiah, dan beliau melihat betapa khalifah kekhalifahan Islamiyah ini memang yun pangapunten berhadapan dengan kekuatan luar yang pada saat itu diwakili oleh Barat. Sehingga apa kita melihat, misalnya sekarang ada kota besar namanya Granada, dulu namanya Andalusia, negaranya Spanyol, itu dulu negara Islam. Tetapi apa yang terjadi? Karena kekuasaan negara dan kekuasaan keagamaan dipisah secara diametral, bahkan bermusuhan. Ketika kemudian perang salib, Spanyol, Andalusia, itu Sohibul Alfiah saya Andalus ya,
Siki tanggane sing ngisi luwih biasanya selama niku Maroko niku sing selama niku jejeran. Hari ini menjadi negara Kristen karena ketika pada Kristen perang salib kemudian dikalahkan oleh pasukan salib, apa yang terjadi? Orang-orang Islam diberi 3 pilihan. Pilihan pertama masuk Kristen atau dibunuh. Pilihan pertama dibunuh, yang kedua masuk Kristen, yang ketiga keluar dari Andalus. Sing wis wedok-wedok, tuwa-tuwa, bocah-bocah cilik sing ora gelem-gelem Kristen, Bapak Ibu sekalian, memilih untuk pergi dari Spanyol, dinaikkan kapal besar. Ketika kapal jangkar dimuat, kapal sudah hampir berangkat. Apa yang dilakukan oleh tentara Kristen? Seluruh moncong meriam diarahkan ke kapal sehingga semua yang ada di kapal mati semua. Masya Allah, hilang hari ini Spanyol sebagai pusat kejayaan Islam. Apakah hanya Spanyol? Banyak. Di Thailand itu dulu Islam Ahlussunnah wal Jamaah kuat, tetapi sekali lagi wong-wong wene aja punya politik gue elek, politik gue kejam, sehingga apa? Para kiai, para ulama antipati terhadap politik. Pramila kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya ora antipati. Soal nyong gue pilihan dewek ora nyoblos partai A silakan. Tapi jangan antipati, karena ngeri Pak. Kalau seluruh ketua ranting NU tidak ada yang peduli dengan pilkades, maka bukan tidak mungkin sing jadi lurah sing orang ngerti NU, lurah sing orang ngerti agama Islam. Jadi kan orang di Islam Mustaqim waktu itu teman kayak ngurusi calon pilkades orang apa? Karena ia bertugas sebagai asal fondasi. Ia diberi wewenang yang besar untuk mengawal agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik. Ya lucu, tapi ya pemecicilan nah itu hal lain ya. Tetapi kita punya nilai untuk itu. Ini nyuwun pangapunten, dening Petanesia cerita NU, Petanesia yang sini wong NU kabeh pangapunten. Kabeh wong NU kecuali si Kudu. Nah si Kudu niku Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nek kon milih mlebu Islam umpamane milihnya sing Islam NU aja. Niku isine kados niku. Jadi apa? Penting bagi kita, bagi organisasi keagamaan, bagi institusi keagamaan, bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk juga mengawal politik, karena politik di dalam konsepsi kita, konsepsi bahkan Imam Ghazali ngantos dawuh as-siyasatu juz'un min ajza'i syariah. Bersih oke. As-siyasatu utawi politik itu juz dewek, sesuatu min ajza'i syariah, sesuatu dari juz-juznya syariah. Jadi maknanya napa? Wong Islam yo zakat, sholat, zakat, puasa, kaji kudu dilakoni, kudu ngerti, kudu bisa. Tapi sing setunggal itu as-siyasatu yang menjadi bab sendiri yang kita juga harus tahu. Tahu itu tidak harus menguasai. Nek definisi politik kan pati-pati berpolitik yang kudu dadi boten. Karena ia sebagai juz, maka politik bagi kita, bagi wong-wong Islam, politik bagi wong-wong NU harus dimaknai sebagai proses as-siyasatu ya napa istislahun nasi ila tariqil munji dunya wa ukhra. As-siyasatu menjadi politik, ya politik itu al istislahun nas, upaya perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh manusia ila tariqil munji, menuju jalan yang dituju. Pramila nek wonten sing matur NU du partai politik, betul. NU aja digawa-gawa politik, salah. Sing mboten pareng niku NU dielet-elet ngurusi politik, mboten pareng. Karena apa? Berdirinya NU
itu atas dasar faktor politik. Tahun 1924 kekhalifahan Turki Utsmani, waktu itu Turki Utsmani ini perang dunia derek teng barisan yang berseberangan dengan sekutu, Pak. Karena sekutu menang, negara-negara sing gabung waktu itu Turki Utsmani itu bareng Jerman, bareng termasuk di dalamnya balane Jepang, nek sekutu balane Belanda, Inggris dan lain-lain. Karena kalah, negara milik lawan sekutu diatur oleh kelompok sekutu. Maka wilayatul Hijaz yang sekarang dikenal dengan Al-Mamlukah Asy-Syaudiyah Al-Arabiyah waktu itu atas dasar kesepakatan ditunjuklah seorang Yahudi spionase yang bersama Mr. Hemper. Benar sih ya? Mr. Hemper ini Yahudi, tetapi sebagai orientalis apal Quran 30 juz 636 ayat plus sababun nuzulnya. Apal Sahih Bukhari, apal Sahih Muslim. Rais Surya yang baca berapa kali itu? Sehingga beliau masuklah ke Mekah mempelajari. Pada saat itu di Hijaz sudah ada pertentangan antara Syarif Hussein. Syarif Hussein menikah gubernur Hijaz. Jenenge The Syarif berarti keturunannya pun junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bertentangan dengan Syarif Hussein dari dulu? Jenenge Ibnu Saud atau keluarga besar Al Saud. Ibnu Saud Al Saud sudah wafat. Yang menggantikan dinasti Al Saud jenenge Abdul Aziz Ibnu Saud. Terus ketemu para Abdul Aziz Ibnu Saud memberikan jaminan, ini Hijaz saya serahkan kepada Anda semua, tetapi kami minta syarat. Karena Mr. Hemper ini dari dulu sebagai spionase ia dekat dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu pendiri apa? Wahabi. Dekat dengan keturunan yang Muhammad bin Abdul Wahhab. Kesepakatannya adalah kalau Jazirah Makkah Madinah, Jazirah Hijaz diserahkan kepada Abdul Aziz Ibnu Saud, maka pemimpin agamanya, aliran agamanya harus mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama Wahabi. Next Syekh Abdul Wahab pun wafat tadi itu. Syekh Abdul Wahab niku wafat abad ke-17. Sementara ini terjadi pada abad ke-19 tahun 1124 bil sepakat. Karena sepakat kemudian sing dadi Raja Hijaz Abdul Aziz Ibnu Saud, sing dadi ketua MUI cara sedikit pimpinan agamane niku saking ulama-ulama Wahabiyah. Nek Syekh Abdul Wahab niku Wahabi nek apa? Jenenge Muhammad, bapaknya jenenge Wahab. Nek Mbah Wahab niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek Muhammad putrane niku sing derek Imam Ibnu Taimiyah, rasionalis. Ning ora gelem nisbataken jenengane udune Muhammadiyah tapi dadine Wahabiyah. Soalnya men bapaknya sing terkenal jadi Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarkan aliran sing jenenge Wahabi. Ketika Wahabi, karena di dalam doktrin Wahabi jenenge puritanisasi Islam. Purit niku artinya resik, suci. Islam kudu resik sekarang apa? TBC, takyul, bid'ah, khurafat. Takyul we nganggep bahwa di luar Gusti Allah anak kekuatan yang bisa mengendalikan kita. Cara cilikane kula kelingan liwat kuburan we punten bawa punten ngirko. Bahkan nek mlaku-mlaku kula tesi SD kelas kali itu. Ya ini kan pakai nasi. Kok anak bocah ngecumi kuburan? Kon mending kan didelok nasi itu lebih lama jadi kan tambah. Oh itu kan tahlul ora nang saya berwahab. Terus bid'ah
kabeh ibadah wong itu dianggap bid'ah, ziarah kubur bid'ah, karena ya bisa dalil orang kata diketok-ketok kan, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Terus khurafat niku apa? Tindak haji Mekah nyewai kiswah 3 Bali go jimat. Nonton mboten? Nah cara nang kene yang umpamane ziarah wali songo mundur patu ning wong alam berkah. Nggih pokoke itu khurafat orang anak, maka dibersihkan semua. Bahkan ketika Abdul Aziz Ibnu Saud baru memegang kekuasaan di Jazirah Hijaz, yang beliau lakukan adalah beliau akan membongkar makbarah Rasulullah Muhammad SAW. Sebab nganggep kabeh wong Islam sing ziarah haji itu berada pada jurang kesyirikan. Mereka bukan semata-mata untuk ke Ka'bah, tetapi juga ke Madinah ziarah ke makbarah Rasulullah. Ziarah wis sirik cara kae. Dalilnya kuat la tusalli ala ahdi minhum mata abada. Terus wala taqum ala qabri innahu kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. La tusalli ala ahdi, aja bisa-bisa sampeyan salat la tusalli ala minhum mata abada. Ari wong sing nang nggon dhuwure wong mati kowe aja ziarah kubur, aja ndonga kuburan. Ayatnya bener, Pak. Tapi nek dalam sabab nuzule ayat ini turun karena permintaan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Putranipun Ubay bin Salul. Ubay bin Salul niku Yahudi min Bani Nadir. Dari Bani Nadir di Mekah. Ubay bin Salul niku nek derek Kanjeng Nabi niku namar derek. Nek Kanjeng Nabi lenggah teng pundi Ubay bin Salul niku nang jejer Kanjeng Nabi, pacar Kanjeng Nabi. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Salul mempengaruhi Yahudi dari Bani Nadir untuk mundur, dia mundur, arep belani apa? Wong kae Muhammad nek nang burine nyeluk Muhammad, nek Kanjeng nek nang arep ya Sayyidi ya Rasulullah niku Ubay bin Salul munafik, Pak. Ning napa Ubay bin Salul munafik sehingga wong-wong Yahudi Bani Nadir sing perang Badar mundur mengakibatkan perang Uhud mundur mengakibatkan kekalahan umat Islam pada perang. Ning bahasa sedang putrane Abdullah niku wong sing tekun ibadah lahir batin dari Kanjeng Nabi pada perang Uhud, beliau di depan sendiri. Ning bahasa sedang niki Abdullah nyuwun ke Kanjeng Nabi, Bapak kula sedah, kula suwun kanthi jenengan kawula nyuwun napa jubahe panjenengan kangge ngluruhi jenazah bapak kula. Kali kula nyuwun panjenengan nyolati jenazah bapak kula. Kanjeng Nabi niku nggih ora kakean. Kadang Rasulullah penyurat wong sing Kristen ora belum munafik. Ora sepakat Kanjeng Nabi nggih. Padahal ngerti Kanjeng Nabi nggih niku dicepeng pundake teng Sayyidina Umar bin Khattab. Ampun Kanjeng Nabi niku munafik kata niku. Mboten Kanjeng Nabi nggih. Kula dadi kelingan nggih. Kiai Haji Bisri Mustafa Mbah Bisri pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Teh Rembang niku nate kagungan tangga Cina Kristen meniku. Tapi emang kalau santri dadi nek ana santri ngelih ya pemaham nang kono. Setunggal bekal niku Cina ninggal anaknya soal Mbak Bisri, Mbak anu bapaknya sedak indah jimu orang alhamdulillah kapok menurut. Terus niki bapaknya kedah nyuwun di sembayangi kayak orang Islam. Jawabannya apa? Jadi Mbak Bisri ngerti udah orang Islam. Ya temenan di sembayangnya terus nimbali santrinya Jom ki bapaknya sedak nggih. Jadi anaknya ngene nyuwun disolati anu Kristen alas sholat bae ayo mangkat wong nem engko salate salat zuhur. Kan ora ngerti. Oh nggih. Lah jenazah sok nang buri. Menawa niku tiang 6 berarti 7 karo Mbak Bisri, lah berikut disolati jenazah nang buri. Anake ngintip. Rampung salat tak nyuwun pangapunten Mbak Kiai. Biasanya nek salat jenazah namung maghrib kali nyadap den niki wonten degluk-degluk jawabane. Bapak kowe kan urung sepi. Orang ngerti dalane swarga. Mulane apa? Urung sepi terus kudu Islam. Mulane men kon di Ngapura ditambah jengkelit. Lega mboten iki di perlapan iki.
Dan biasanya kan nek sholat masjidnya tengah jeng Pak. Kan orang ngerti dalan wong swarga urung sahadat. Mulane nang mburi kon metut nak lega bener. Masya Allah. Iya, mesti kayak bilang. Tapi padahal Mbak Bisri Mustafa ini Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sanes Rais Am, salah satu rais, ya, muallif tafsir Al-Ibris. Masya Allah. Dan ini sakit ditanyakan. Sing terakhir cerita itu Gus Yahya Khalil Takuf cerita itu. Bahkan wong Kristen tanggane pondok sembah seneng karo santri nambah bisi di sholat di sholat. Lah Kanjeng Nabi niku wis ngerti wong munafik kon jaluk disolatin kan. Nah bar disolatin niku nembe mandhap ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Pokoknya nek wong sing kudu Islam aja disolati. Jadi salah satu khususnya sahabat Umar bin Khattab bisa menjadi pendorong sababun nuzul turunnya Al-Qur'an. Nah, yang disampaikan oleh Wahabi hanya sampai sini, Pak. Wih, dalilnya kuat nang Quran. Orang ulih nyembayang wong mati, orang ulih masjid burine disoki kuburan sebab Bapak kudu sembayang madhep kuburan padahal sembayang untuk mustabilan kiblat. Malah jangan mustabilan Ka'bah itu arah lurusnya orang kena mencong sidik-sidik sebab pengalaman sidik sembayangnya mustabilan Palestina mengidul sidik berarti kudu lurus mandek nanti ini padahal kenang apa kok orang lindungan nawang mati kenang apa kok orang li sholat nang orang as-sholatu doa orang lindungan paling mati sebab innahum kafaru billahi wa rusuli gula orang disolati sebab mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya wa matu wa hum fasiqun dan sampai dengan mati mereka berada dalam kefasikan. Jadi mafhum khulafai berarti asal udah kafir tur orang fasik uli disolati. Saya dipahami ya? Nah, di dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah as-siyasatu hiya al-istislahun nas. Politik itu adalah upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh manusia. Ila tariqil munji menuju jalan yang dituju dunyan wa ukhron Pak. Boten dunyan tok ngendikane Imam Ghazali ini. Dunya akhirat. Ramelo wis nek ana wong cerita politik ya yuk cerita. Sing penting politik kita adalah politik untuk menegakkan ahlus sunnah wal jamaah. NU berdiri atas dasar waktu itu ada kebijakan Abdul Aziz Ibnu Saud untuk melarang ibadah-ibadah yang mereka anggap tahyul bid'ah khurafat, bahkan mereka akan membongkar makam Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Wahab kemudian sowan kali Mbah Hasim wekdal niku NU dereng berdiri Mbak niki wonten ngaten-ngaten teng Jazirah Hijaz. Nggih. Mbah Hasim wis pirsa. Amrih saya pun kita kelompok-kelompok Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mestinya bahwa hari itu tindak ke Mekah bulan April ketika akan ada muktamar a'la alam Islami. Sudah diputuskan waktu itu yang berangkat Haji Umar Said Cokro Aminoto, Mas Mansur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tapi nang tengah dalan ini muktamar a'la alam Islami dianulir bahwa dicoret bahwa mana gelare beora saya coba kanu kiai desa kok malah ngisi-ngisi coret sing makat Cokro Amunyato Syarikat Islam terus nugasaken tiang terus Kiai Haji Mas Mansur tindak akhirnya kiai-kiai tradisional kayak Ulan Jenengan ditinggal bahwa tindak dewek sareng kali Syekh Naim Al-Misri niki tiang Mesir tapi teng Surabaya caket kali Mbah Wahab terus setunggalipun Mbah langsung sapa Mbah setunggalipun Rembang tapi sing Rembang dilalah keri numpak kapal Pak keri kapal sehingga sing tindak Mbah Wahab kali kali Syekh Naim untuk meminta pertama Mas Duki untuk meminta
Pertama, agar amaliyah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dilarang dilakukan oleh para jamaah haji dan oleh masyarakat Hijaz. Permintaan kedua, nek kaji kon resmi gawe surat maring kabeh negara-negara Islam. Permintaan ketiga, nyuwun kanthi sangat makbar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digagalkan. Boleh matur ya kalau bahasa yang dipanggil di sini bisa sangat bagus. Bahkan nyumpah punten Pak, Raja Abdul Aziz itu raja baru yang dia didukung penuh oleh kekuatan barat. Sing nyuwun pangapunten, sing jenenge Raja Mekah itu tekan seniki, niki sederenge Raja Salman sinten sing kepalingan Gus Dur. Gara-gara Raja Salman itu ketinggal guyu ngasih keton wajahnya, keton untune guyu 2 menit, 24 jam TV Mekah itu menyiarkan ulang pertemuan Gus Dur karo Raja Raja Salman. Apa Raja Salman Pak? Sebab saking jaime rupa-rupanya Gus Dur kuwi boleh matur ya Gus Dur darani Indonesia tekan mengharap cita sing serius tekan kana Gus Dur ukur matur nyuwun pangapunten niki tiang-tiang Indonesia sing haji sami bingung. Lah bingung karena kenapa Gus keterangan ini niki teng Mekah teng Masjid Haram teng Nabawi lah niki pakai kan nembe teng Mekah Madinah terus umroh nang ngarep masjid tulisannya mamnu'ud dukhul bahasa Arab ya. Nah kok bingung? Lah dukhul kalau di Indonesia di negara kami kan maknanya ilajul hasafah. Kebangetan temen mau Mekah masa nang ngarep masjid Arab dukhul ya. Nah terus usulnya ya tolonglah dikasih bahasa Indonesia, menko Indonesia pada paham. Nah sini kalau tulisannya mamnu'ud dukhul, no entry, dilarang masuk. Guyu Raja Salman. Yang kedua, Raja Salman perintah pamer. Sekarang tenaga medis kami Saudi Arabia itu sudah mendekati kesempurnaan. Mereka dilatih khusus di Amerika sehingga bisa melakukan persalinan dalam waktu yang sangat cepat. Operasi cesar dan tidak ada luka, ibunya langsung sembuh. Gus Dur jawab maning, ya kita juga sudah berkembang. Dokter-dokter Indonesia malah sudah bisa melahirkan lewat dubur. Gus Dur ini. Loh Raja Salman kaget tuh, bener itu Gus. Nah ya tetangganya dubur lah ini guyu sih. Kepinggil-pinggil langsung disouting bolak-balik. Misi pertama Nahdlatul Ulama itu adalah misi politik Pak. Lobbynya lobby politik. Raja Salman Mendel belum mau memberikan jaminan bahwa Habib itu masih ngancam. Kalau sampai tuntutan kami tidak dikabulkan oleh Paduka yang mulia Abdul Aziz bin Saud, maka ini akan membahayakan keamanan wilayah negara-negara Al-Jawi. Dulu negara Jawi itu menurut Indonesia dong, mau Filipina, Singapura, Malaysia itu kabeh Al-Jawi akan rame-rame melakukan boykot. Lo Raja Anyar arep diboykot nang wong cilik dhuwur sing bawa wedi Pak. Akhirnya ketiga tuntutan tersebut kami terima dan insya Allah akan segera dilaksanakan. Cukup boten-boten Pak, tidak cukup diterima secara lisan. Kami minta jawaban dari Paduka yang mulia Raja Abdul Aziz Ibnu Saud diberikan dalam surat tertulis. Ini gak sinau politisi-politisi. Soalnya yang politisi gue wis kodratnya seneng. Iya malah pada pemilu pada tembangan yang rangsel cemantel nuwit tiwas wis keselorole yang rangsel cemantel kayu tiwas wis kesel ditinggal. Nah niku mulanya jalur tertulis Pak. Ondur Abdul Aziz bin Saud mencaratkan kami akan memberikan tertulis tetapi alamatnya harus jelas diberikan kepada siapa. Masa kan tertulis apa ilah hadrobi ya jadul wasbulo kan bukan tidak kondur laporan bertepatan dengan tanggal 16 Rajab. Ini Mbak Hasim pun sowan kali Mbak Syekhona Halil pun dawuh santri ini pun santri kesayangannya Kiai As'ad Samsul Arifin kan tindak teng Tebuireng beto tasbih kali tongkat gelek tanggal 24 Rajab 1344 Hijriah
Jawabannya adalah kita membuat organisasi sendiri. Kondur tanggal 14 Rajab bertepatan dengan tanggal 16 Rajab bertepatan dengan tanggal kita dari NU 31 Januari tahun 1996 lahir NU sekarang. Apakah cukup hanya menjadi organisasi ulama? Tidak, Pak. Bibar niku Jepang tengah tahun 26 ngadeg ya, 12 tahun kemudian sudah ada diskusi tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Indonesia harus jadi negara apa? Sudah ada diskusi-diskusi yang waktu itu banyak dilakukan oleh para sarjana-sarjana Belanda. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 tahun 1930, ke-12 tahun 1938 konten di Samarinda ini konten Basul Masail ini. Kalau mandan sedih ningali materi konferensi dari konten, padahal mestinya konferensi dina Ahad wis ana materi organisasi wis tekan peserta, Pak. Pertama materi tatib, yang kedua materi komisi organisasi, yang ketiga materi program kerja, yang keempat Basul Masail Diniyah wal Waqi'iyah. Dereng wonten mak enjang badhe nopo jenengan mriku milih ketua duwe tugasnya konferensi yang BCP 6. Milih awal iya, milih ketua iya, tapi ada tugas lain membahas permasalahan program, permasalahan organisasi, permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan sing dikenal Basul Masail Diniyah Waqi'iyah. Tahun 1938 teng Samarinda ada pertanyaan, nek ana wong mati ora dikenal, niki selarangan melewati jalur Serayu, ana mayit nang pinggir kali kok orang gawa KTP mayit, gue ukur di pendentok apa kudu diulesi secara Islam. Niki biasanya rois selarang mungkin begini, rois sekarang jago, rois Sugiyan Kidul, Sugiyan Indro kepipun jurnal lah repot-repot kayak gue malah dia apa ya? Jawabannya yang di luar dugaan, Pak. Jawaban Muktamirin saat itu, Muktamar gemien jenenge Kongres Habestur Nahdlatul Ulama jenenge biyen. Siki jenenge Muktamar Nahdlatul Ulama. Jawabannya, oleh karena Indonesia dulu pernah dikuasai oleh kerajaan Islam, walaupun saat ini berada dalam kekuasaan Belanda yang Kristen, maka mayat yang ditemukan dan tidak dikenal harus diulesi dengan cara Islam, karena Hindia Belanda, ini jenenge sanes Indonesia, Hindia Belanda adalah Darul Islam. Darul Islam ditaksis teng Rois PBNU kedua Kiai Haji Ahmad Siddiq. Darul Islam dalam pengertian Muktamar Samarinda adalah Darus Salamah. Udu Darul Islame HTI, udu Darul Islame Marijan Soekarmadi Marijan Kartosuwiryo, udu Darus Salamah. Luar biasa. Indonesia sebagai Darul Islam. Itu pula jawaban yang diberikan oleh Roisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama pada bulan Mei 1945 ketika utusan dari BPUPKI Dr. Suzumityo Saken sing jenenge Insinyur Soekarno rawuh teng daleme Hadratus Syekh minta masukan ya BPUPKI ngesuk tanggal 29 Juli arep rapat pertama bulan Mei rapuh nek Indonesia merdeka, Indonesia dados negara nopo? Apakah jadi negara teokrasi, negara Islam karena penduduk Indonesia sebagian besar penduduknya Islam? Waktu itu 90% Islam. Indonesia jadi negara Islam. Apa menjadi negara monarki, kerajaan karena Indonesia gabungan dari kerajaan-kerajaan besar, atau menjadi negara republik, negara modern? Bahasin jawaban ini. Derek kali keputusan Kongres Habestur Nahdlatul Ulama tahun 1928 wonten ing Samarinda, amrih saenipun Indonesia menika dados Darul Islam. Darus Salam. Maknanya karena Indonesia ini dulu terdiri
sudah ada banyak agama, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bisa anak nanti kejawen. Orang mungkin Indonesia jadi negara Islam, tapi negara damai yang melindungi seluruh agama. Itu pula yang disampaikan pada pidato Bung Karno ketiga pada sidang kecil Tiosaket tanggal 1 Juni 1945 yang hari ini dikenal dengan Hari Pancasila, mengenai konsepsi kenegaraan adalah menjadi negara republik, dan itu pula yang diadopsi di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar tahun 45. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini hasil olah pikiran ulama Nahdlatul Ulama. Di dalam Doktrin Tiosaket ada seorang ulama yang resmi mewakili Jamiah Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim bin Kiai Haji Hashim bin Kiai Asy'ari. Bapakipun Gus Dur. Bahkan ketika PPKI dibubarkan, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dekir Sezuri Inkai, sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus tahun 45 dengan agenda menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden. Yun Pangapunten, Pak. Ini fakta sejarah, dan saya waktu itu menanyakan langsung kepada salah satu tim nasional sampai dengan Lali Komprisen mengenai fakta ini, kenapa tidak dimunculkan di buku sejarah sehingga masyarakat tahu sejarah sebenarnya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, dinane Jumat Legi Jamek 11. Itu juga melalui perdebatan, Pak. Kapan Indonesia merdeka? Bahasa melidaku pakai merdekane tanggal 9 bulan 9. Padahal Hiroshima Nagasaki wis dibom tanggal 9 karo 14 Agustus 45. Bung Karno 9 karo 12 Agustus tanggal 13 Bung Karno diculik nang para pemuda, digawa teng Rengas Dengklok, dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bung Karno disibuk mendikane Mbak Hasim tanggal sama bulan salah, dia tanggal 13 Agustus apa jaluk waktu pol-pole tanggal 14 Agustus dibetok kali Bung Karno dijemput kali putranya Sinta Sianit namanya Guntur teng mriko. Bung Karno jawab, saudara-saudara sekalian, bagaimanapun saya adalah orang Jawa yang punya hitungan-hitungan hari. Saya memutuskan setelah saya merenung dan berpikir, kita akan mencari hari-hari, berarti hari baik itu orang zaman segitu kat biar. Oh, kalau mana kalau anu temputi pakai teng Selarang malah guyu sing terbunyi kena gigi nang Selarang itu gerana apa pakai. Jadi Selarang karena disel-sel gane larang ya Pak. Mungkin kalau bulan waroh kok. Hari baik. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Besok hari Jumat adalah Sayyidul Ayam, hari terbaik. Nyong arep memproklamirkan ngesuk ngenteni dina Jumat siki nembe Rebo apa maning Jumat legi iku jeme luar biasa. Wong mentah Pak Kiai asal memete bulan dina pasaran kabeh besok wis manis. Iya asal memete dina Kliwon besok wis legi gue bener. Temenan Pak, diproklamasikan hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 45, dan ternyata Pak Jumat Legi gue bertepatan dengan tanggal sanga Ramadan. Ramadan itu bulan kesanga. Sudah apa rapid besar sudah apa? Sudah apa rapid besar mulut Rajab Sabran. Sudah apa mulut pada mulut sebelah ini sebelah Rajab Sabran benar. Ramadan sana tanggal sanga bulan sanga. Ngendikane bahasa bulan Mei tahun 45, 4 bulan kemudian temenan. Oh, nembe makan. Niku tanggal 17 Ramadan wis geger, Pak. Indonesia pecah, Pak. Bung Karno diprotes. Ana sing jenenge Insinyur Lei menang. Ana sing jenenge Insinyur Juanda, orang-orang utusan Indonesia Timur. Rawuh teng daleme Bung Karno. Bung, dari presiden waktu itu tanggal 17 presiden, dari presiden tanggal 12. Bung, kami memprotes kalau besok sidang PPKI diagendakan dengan menetapkan hasil Jakarta Prembel 22 Juli.
Jadi itu sudah PPKI. Kenapa? Karena di dalam Pancasila konsepsi 22 Juni itu ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kami menganggap sila pertama Pancasila ini mengarahkan Indonesia menjadi negara Islam, menjadi negara teokrasi, maka kami minta kalimat itu dibuang. Kalau itu tidak buang, kami tidak akan gabung dengan NKRI. Kami akan mendirikan negara Ambon merdeka. Kami akan proklamasikan negara Papua merdeka. Bung Karno bingung. Takon Bung Hatta pripun niki? Belum mboten wani wong niku hasil rapat PPKI tanggal 22 Juni. Pun nek kados ngaten kita nyuwun fatwa saking Hadratus Syekh. Fatwane teng pundi? Hadratus Syekh. Anak samate bingung ora bingung. Kudune lurah bingung ora bingung, ora iso. Terus rawuh beliau berdua mengdalemi Kiai Abdul Wahid Hasyim Jalan Matraman 54 Jakarta sing manggih Nyai Sholihah. Coba Pak Budi Kiai pun mau nih. Sing manggih Nyai Sholihah. Terus ketemu, Gus kami sedang bingung. Kenapa Bu? Baru saja datang utusan Indonesia Timur anggota PPKI, para pendiri negara, mereka menolak penerapan besok pengesahan Jakarta Charter Piagam Jakarta. Mereka menolak sila pertama karena ada arahan Indonesia menjadi negara Islam. Terus kemudian kawula badhe nyuwun fatwanipun Hadratus Syekh. Jawabanipun boten cekap wekdal. Umpami piyambak dateng Jombang. Wong zaman biyen kan ana sekursi bang tersebut kadang sudah ya kok semuanya ya. Dari wonten telepon Pak. Nah, terus pripun? Ngaten mawon. Saya usulkan niki Kiai Wahid. Ini ada di dalam buku bukunya garwane Mbak Lilis, Dokter Mbak Lilis Ketua BPNU waktu itu. Konten tak bukunya. Saya putuskan untuk mencoret 7 kalimat yang membuat keresahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh ngaten nggih. Saya usulkan kita ganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kalau nanti PPKI memprotes saya? Saya tanggung jawab dunia akhirat. Bagaimana kalau nanti hadis saya menyalahkan saya? Kalau Rais Akbar menyalahkan, kalau hadis saya menyalahkan kami, dunia akhirat saya bertanggung jawab. Bukankah kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu seide, senafas dengan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, "Qul huwallahu ahad." Pun Gus jenengan coret, sing nyoret tulisan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dicoret teng Kiai Haji Abdul Hasyim. Bung Hatta diparaf teng Bung Hatta. Mr. Yamin mengusulkan ditulis yang Maha Esa itu tulisan tangannya Bung Karno. Masya Allah, enggaknya waktu gue kok sowane maring anu sing jenggot oleh kan bukan malah dadi dalam kira oke. Ini sowane karo ya temenan tanggal 12 Agustus tahun 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar kita yang Pancasilanya sudah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun Agustus itu dinas itu paling satu jeme sama kalau sama jumlahnya 12 angkanya siji kalau 12 tambah baru ketemunya sama bintangnya sama. Indonesia hubungan dengan anak kerajaan gede jadi Majapahit hurufnya sama, anak Pajajaran hurufnya sama, Sriwijaya hurufnya sama, Borobudur hurufnya sama. Indonesia Nusantara hurufnya sama. Kamu ketemu Islam dan politik batak-batak kok gaya-gaya nih tapi temenan Pak. Bahkan di pangapunten tahun 1906 Kiai Haji Ridwan Abdillah yang ditugaskan oleh Raisul Akbar Jam'iyatul Ulama Indonesia Masari untuk membuat logo bendera NU Pak. Bendera NU nek panjenengan ngertos
skala sing bener sih ada bendera tapi bener ora skalane logo NU niku skalane mengisor 19 cm mengkanan 45 cm umpamanya ukuran 90 berarti 90 mengisornya 30 dan seterusnya. Ini skala Mbah Ridwan orang ngerti skala, rumus skala orang paham, tapi di dalam logo niku kotak pas 19 mengisor 6 likur mengkanan 45 di bangkutan skalanya di bawah 2645 maknanya nopo NU lahirnya tahun 6 likur Indonesia makin merdekanya tahun 45 ini pak makna sing ahli desain grafis pak nek gambar logo niku bahkan huruf NU wonten pinten Nahdlatul Ulama tetap hitung suwe teman sing tengah-tengah nutupi jagat itu huruf apa dot huruf sing paling disenengi dengan Kanjeng Nabi ana afsahu fitbot berarti nopo NU niku organisasi sing paling seneng karo Kanjeng Nabi sing seneng karo dzurriyyatur rasul ana habaib pemadani NU ya minal walad kayane jadi ku bintangnya sama mantan-mantan numpang Nempang ya, kalau konsultan sih, jadi sudah banget esok maning gampang undang, terus amplop dia, amplop yang terselek kedua. Kalau kita pemanasan ya, kenapa kok NU orang usah mungsuhi politik, orang usah ngadoi politik, orang usah mungsuhi sebab itu sejarah NU tidak lepas dari politik, ngadep faktor politik, berjalan faktor politik. Bahkan ketika Jepang baru datang Pak Rois Akbar bersedia ditetapkan sebagai sumubu ngertos sumubu niku kepala cara sedikit kepala Kementerian Agama karena apa? Sumubu ini penting untuk penguatan Jamiah Nahdlatul Ulama tapi walaupun Mbah Hasim dari sumubu kepala kantor agama Mbah Hasim tidak gelap mata kabeh pegawai Jepang kudu nek esok seikire rukuk marep milih nggih Mbah Hasim sing sepuh banget nggih menangi seikire Mbah Hasim mboten pun ini khosois karakter politik Nahdlatul Ulama partainya apa baik bunang PKB, bunang Golkar, PD apa baik asal bocah NU biasanya tidak kan nonton sikap politik sikap warga Jakarta pertama tawasud itu berimbang boten tatoruf tidak radikal tapi kalau NU jelas tawasud dijalui pertimbangan tawasud yang kedua tasamuh toleran lalu mau Mbak Bisri menyolati kaum Kristen bergelem banget kita anak Natal malah ketua umum PBNU waktu itu menginstruksikan agar Banser jaga gereja ini kan bener malah wonten Banser sing jenenge teng Sidoarjo niku abdi jaga nang gereja katedral ngerti anak bomnya dijikot kon pada melayu anak bom memastikan semua yang ada di dalam gereja keluar baru dia keluar bomnya digawe akhirnya jedor wafatlah dia demi menjaga keselamatan orang-orang Kristen ya Banser kan orang ngerti rumah saya jurus muntah bro kalau muntah godri kan rumah saya kayak apa gitu jedor mati di kafir tekan sing ora rampung gue aduh Banser kafir nang neraka nang ngomong jenggot itu sikap politik Nahdlatul Ulama pas tasamuh tawasud tasamuh tawazun imbang iktidal tegak lurus pada kebenaran membela yang buyar membela yang benar jadi orang karena yang mau nang PKB terus pulau sedikit tentang PKNSIA betul PKB membela yang benar besi ke politik NU jangan ya Pak tapi partainya apa baik asal ngomong NU itu tawasud tasamuh tawazun iktidal yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar bedane NU karo FPI ning FPI amar ma'ruf nyambi mungkar nyambi nek kita nahi bedane nomor tok amar ma'ruf nahi mungkar amar ma'ruf ya itu balamin hasais Nahdlatul Ulama tidak hanya berhenti
Mbah Hasim bersedia menjadi sungguh. Bahkan Mbah Hasim mengumpulkan ormas-ormas Islam, mendirikan organisasi yang namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Sing wekdal menika ketua ketua Dewan Syurone, Majelis Syurone ketuanya Mbah Hasim. Mbah Hasim Cedak diganti Kiai Haji Abdul Hasim. Terus apa? Meminta kepada Jepang agar Masyumi diberi kursi pada konstituen, pada dewan. Politik nomor sanes, politik Pak. Lah suwe-suwe ngasek tekan tahun 1900 Indonesia merdeka, Masyumi juga masuk di konstituante Pak. Iku partai gaweane Mbah Hasim Pak. Tapi terus diletrongi wong NU jumlahnya, wong Islam modern itu, wonten Syarikat Islam, wonten Tamandia, wonten sing padha jagung dadi konstituante wong kana. Akhirnya nopo? NU memutuskan wekdal niku Rais Amikun Yaji Abdul Wahab Hasbullah. Ketua Tanfidiyah Yaji Damkhalid memutuskan untuk menjadi partai politik Pak. Pemilu 55 ada partai politik, satu dari 48 partai politik namanya Partai Nahdlatul Ulama. Iku mau Mbah Bisri kali Mbah Wahab gulih kecencengan itu orang rampung seminggu Pak. Mbah Bisri matur, kita belum siap menjadi partai politik. Karena apa? Kita belum punya kader-kader mumpuni. Ibarat kita sudah punya bis, tapi nana supir kok bisa nyemplung gelombang. Mbah Wahab jawabnya, Mbak, sing penting kita kagungan bis. Soal supir makanya damel pengumuman dibuka lowongan supir. Supir itu manut kalau sing bis. Masuk akal badan. Temenan itu mulai brin, antar menteri namanya Mr. Sunario. Nek Sunario katanya NU apa? Nek hadir NU banget. Nek Sugeng Hormatia gitu ya. Jadi Mr. Sunario, Menteri Dalam Negeri Pak, itu dari Partai Nahdlatul Ulama. Jadi boleh timbang sing pantas jadi mendagri siapa ya? Ya wis. Ana wong udah NU Pak Kiai dadi menteri Pak. Dan begitu kula dados KPU Cilacap, kula sowan kali dados saya Romo Gigi Hasbullah Badawi. Nanti karena Romo Hasan sedikit fake. Romo Hasan itu kan setiap pulau sowan biasanya kan sedikit fake. Elek-elek aku ya ramamu, pegere-pegere. Kono tahu nginep nang kene, tahu cengkel buku durasi zaman kono jadi pengantiran aku wadine gitu gue. Wadine ngomong kayak gitu. Nanti kata-kata manut banget ngomong rasa gue manut banget dulu. Terus, siki kono gue wis nyekel kekuasaan nang KPU. Nyong ora kepengin. Matur nuwun Romas. Nyong ora kepengin kono dadi ketua KPU. Terus sing liyan NU dinteki. Nyong kepengine kono dadi ketua KPU persis kayak zaman pemilu 55. Ketua LPU-nya Lembaga Pemilihan Umum jenenge Mr. Sunario yang itu Menteri Dalam Negeri, dan pemilu 55 dikenal jujur, adil, berkesamaan. Jurdil sam. Mulanya sing penting kono kowe sing adil. Dah mikir. Temenan Pak, pemilu itu pemilu yang paling dikenang di Indonesia, pemilu paling demokratis, bahkan percontohan dunia. Niku mendagine wong NU, tapi sing cara kita ya NU sing jenenge Mariono, sing ora pati ya wong jenenge Mr. Sunario. Wong ketua jenenge presiden Babes Tur NU salah wong presiden. Cara sikit ketua umum PBNU. Pertama, Mbah Hasim orang boleh sing kiai, orang sing mutakhir di pesantren, orang sing sohibul mahad. Ketua PBNU pertama niku bakul juragan, namanya Hasan Dipo. Wong sugih tapi demen karo ulama, rela berkorban untuk ulama. Teng Mbah Hasim dipercaya sebagai ketua umum PBNU. Elingan ya. Jadi maksudnya lah ketua Tanfidiyah ya sing sohibul mahad lah, ketua Tanfidiyah nek ro isuriah kowe sing bisa ngaji lah wajib ya. Wong masa ro isuriah Nahdlatul Ulama ora bisa wassalatu wassalamu bebelas ya Pak gue. Nek iki pun harus tanggal 50 lah dipapunten ya. Artinya nopo wis gawe partai politik Pak tahun 55. Bar niku
Kayak partai politik terus orde baru ditunggu ji. Pokoknya partai politik kudu kumpul sing Islam karo sing Islam. Nah, itu wonten partai NU, Partai Syarikat Islam PSII, terus tunggal partai gabung dari siji jenenge P3. Gabung. Terus sing nasionalis gabung dari siji jenenge PDI. Terus sing umum gabung dari siji jenenge Golkar. Politik nomor mboten politik. Tahun 2003 maning nang P3 NU diletrongi nang P3. Zaman dileboni. Zaman ketua umumnya jenenge Haji Jelani Naro. Ditambah maning nang Ismail Hasan Mekarim nyuwun pamunten Gus iki abah niki ketua P3 Cilacap niki nyuwun pamunten guru kula. Diletrongi ini bahkan apa kiai itu dilebokna nomor sepatu pembiayaan proporsional tertutup. Next ini proporsional dengan daftar calon terbuka. Mimpin partai tok sing dadi siapa terserah pengurus partai. Lah nama-nama yang waktu itu dari NU melebune calon sepatu kabeh nang Cilacap nyuwun pangapunten Mbak Kiai Samsudin Solehan, Romo Kiai Hasbullah Badawi niku mlebune nomor sepatu. Rampung pemilu ya apa menjadi food getter. Akhirnya apa? Memutuskan NU hitoh rampung niki masa materi niku jajam. Hitoh niku napa menjaga jarak yang sama dengan partai politik. NU tidak boleh diseret pada satu kepentingan partai tertentu, tapi NU menjaga jarak yang sama dengan partai politik. NU tidak kemana-mana, tapi sangat bulu-bulu tandingannya beda maning lah, masuk maning lagi pamantan gitu ya, tahu banget sangat bulu-bulu beda maning akhirnya gawe partai politik ini. Kalau cerita terakhir nih tahun 96 kalau kali Gus Harzam niku nderek kegiatan teng Purwokerto demo nang piye-piye loh tekan Purwokerto ditangkep nang tentara pula ditangkep. Terus alhamdulillah ditahan dan sing bebasakan guru kula Haji Almarhumlah Haji Musa Abdillah. Ini anak saya, jaminannya saya. Kulo dibebas. Ora tong dukun kudu apa kulo tanda tangan bahwa bapak saya PKI. Kulo kesuk. Saya stupid. Ini jangan kurang ajar Pak Tentara. Bapak saya bukan PKI, bapak saya AOI, santri lirat tapi melu AOI. Syekh Mahfud Abdurrahman. Ngarang anak PKI wis dari Wangsul tahun 96 nggih, 96 Soeharto presiden. Wangsul dan Purwokerto di Bali. Biasa kan dia ikut nang pondok Taufik Hidayah, Azam Bisri, teng dalem putih banget kayak dengan berat ya. Betul. Kula kali Mas Hasyam, Mas Fuad Masykur, Rahimul Adab, Kasimun, Ismah putrane Kasih Tasir. Betul banget kayak ini nomor berat dia ngomong begini nang Purwokerto ora izin. Niku pas kali tindaknya keseluruhan. Pulau Purwokerto keseluruhan tindak ila yaumina hadza di tengah namun kayak enggak betul. Kamu kayak dikatakan. Nah panjenengan sing namanya Taufik Hidayatullah dia promo. Nek kalau Hasyam kan wis apal. Niku sing jenengan lampahi niku leres. Masyaallah bismillah. Soeharto niku kados PKI. Ndikane harus saya. Soeharto niku kados PKI. Napa-napa dikuasai. Organisasi tani dikuasai, tentara dikuasai, bulu tangkis dikuasai, badan apa dikuasai. Ini betul dalam malik Soeharto aja tumbang. Masya Allah, ini kita ngendikan kasus ini waktu niku kok anak sing laporan langsung ditangkap teng Bakor Tarnas Dajen nih. Kuat-kuatnya sebab. Terus dibanding mangke Gus Dur kados Kardinal Sing. Ya sing ngomong-ngomongnya itu kan tiap bulan langganan koran Pelitan punya misalnya gitu. Jadi ngerti Kardinal Sing. Kardinal Sing itu tokoh agama di Filipina. Ketika terjadi gejolak politik di Filipina, semua orang datang ke Kardinal Sing minta masukan. Mangke Gus Dur badhe kesuk. Terus bibar niku mangke Nahdlatul Ulama gamel partai politik. Tahun 96. Gamel partai politik. NU mboten parang dados partai politik. Amargi menawi NU dados partai politik, mangke nek mboten cocok kali negara NU saged dibubarkan. Kados PKI, kados Masuk. Ning NU tegah damel partai politik. Bibar menika mangke badhe wonten presiden Indonesia ingkang mimbadil habaib.
panjenengan santri mboten pareng sengit kali Habib. Sebab wonten tubuhipun Habib mengalir darah Rasulullah. Apa maning Habib kagungan krentek sing saya. Wong krentek mboten saya. Niku dituruti dijaga terus. DNA dit niku Habib. Kula ngertos namanya Ja'far Nur Al-Aidid. Jalanan edek kali Bung Karno menasional diganti jenengan Dipan Nusantara Aidid. Niku Habib. Niku mawon nyepong PKI dijaga itu. Lah kula mbewantun mirsani romo kenyun pangapunten romo. Presiden Indonesia sing Habib sesinten. Namine Habib Abdurrahman Wahid. Gus Dur niku Habib ning mboten ketinggal ditelaken Habibun. Kula kagungan silsilahipun. Niku Pak tahun 96 Pak menjelang sidang istimewa MPR tahun 97 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang ke-7 periode seumur hidup. Wong kula ditangkap niku gara-gara ngritik Soeharto, promosi sendiri kakak ibu. Dan betul sangat 6, sangat itu sangat 8 krisis, Soeharto medun, kabeh toko tekan nemoni Gus Dur, lahir deklarasi Ciganjur 1, deklarasi Ciganjur 2, lahir reformasi. Kan? Yang ketiga, NU gawe partai politik. NU gawe partai politik juga sesuatu yang luar biasa. Pulau Teleres pas logan itu kan pada istighosah kubro saka boten jelas tekan dalu. Lah pulau sing didhawuhi kon sowan teng Jakarta, Cipayu. Niku Romo Kiai tilpunan kali Gus Dur. Kayane apal nomor PBNU dan telepon kali Gus Dur. Mendingan ada. Gus Dur niku para kiai NU sampun hafal dalam mengikut Kiai Sansuri mutusaken bilih NU dados partai Nahdlatul Ulama. Nek boten ki partai Nahdlatul Ummah. Malah Kiai Sukron sampun damel partai Kebangkitan Umat PKU. Mboten Gus, niki. Mboten Gus, NU mboten pareng dadi partai politik. NU kedah damel kendaraan politik, damel partai politik Gus. Diskusine Romo Kiai kali Gus Dur. Dan betul Pak. Reformasi NU gawe partai politik. Sing dijenengi Partai Kebangkitan Bangsa, sing gawe NU sebab diputuskan berdasarkan pleno PBNU, dibuat surat yang ditayang oleh pengurus PBNU yang sah. Kiai Ilyas Sofyan, terus Kiai Said Agil, KTP kali Gus Dur, terus sekjene Sanis Wakabar niku. Surat resmi PBNU gawe tim sana. PBNU pun gawe tim itu, deklarasi PBNU mungkin kelingan betul. PCNU gawe tim 5, MBC gawe tim 5, Ranting gawe tim 5 biyen deklarasi PKB itu sing deklarasi resmi NU tapi melalui tim-tim itu Pak. Lahirlah PKB. Bulan ini pangapunten setunggal wekdal Gus Dur niku didhawuh teng wartawan Gus, kata Gus Dur PKB itu telurnya NU. Ya memang. Nah terus kalau P3 gimana? Ya alladzi yakhruju min silil ayam ya ndro telur kan? Nah yang bukan telur yang belek itu kan dikatakan kayak biasa guyon ya guyon pamposan. Artinya apa? Lahir dari itu. Wes lah, dan politik kan sebenarnya hitoh disampaikan menjaga jarak yang sama kata kayak gitu ya. Tapi hitoh dalam konsepsi Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Lirboyo, karena itu hadir. Kula teng Lirboyo hadir ini. Kalimatnya kata kepada warga Jamiah Nahdlatul Ulama dianjurkan untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, yakni melalui partai politik yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kita komisi rekomendasi di Pangpunten, kapal terakhir yang mengatur kata-kata telepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.